Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan. Kali ini kami akan membahas bangkitnya klub juara tanpa mahkota. Nah, siapa klub juara tanpa mahkota ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kenapa saya bilang juara tanpa mahkota? Nah, klub ini itu dulu pernah menjuarai Liga 2 statusnya, yaitu pada Liga ISCB tahun 2016 pada saat itu. Nah, timnya ini menjuarai juara 1 ISCB yang pada saat itu memenangkan pertandingan final PSS Sleman melawan Cilacap. Nah, akhirnya Cilacap memenangkan pertandingan dan juara tersebut itu tanpa naik kasta. Nah, pada saat itu kan memang liga itu kondisinya lagi dibekukan ya, jadi ya tidak ada naik kasta, jadi seperti juara tanpa mahkota lah kita menyebutnya sih seperti itu. PSS Cilacap sendiri ini kan bermarkas di Wijaya Kusuma ya, Nusa Kambangan sana. Ibaratnya Nusa Kambangan ini sudah ngerti lah, ibaratnya penjara paling sangar lah, ibaratnya penjara akhir, ibarat kan seperti itu ya. Nah, PSS sendiri ini memiliki supporter yang bernama Lanus Mania dan Nordhel ya. Ini Nordhel ini ya, kayak kasual lah sepertinya. Nah, tapi setelah mereka itu juara tanpa mahkota, klub ini tuh bahkan pernah terpuruk bangkit. Nah, kondisinya seperti itu terus, ibaratkan itu hidup segan mati tak mau lah, seperti itu timnya itu. Padahal ini juga potensinya juga cukup besar ya di daerah Jateng ini. Tetapi kondisinya ini berbanding terbalik ya sekarang. Nah, sekarang PSS Cilacap sudah mulai bangkit, sudah mulai menurut pandanganku sudah mulai membangun ya untuk aset jangka panjangnya. Nah, menurut pandanganmu Cuk, PSS bangkit ini kenapa kok bisa bangkit ini? Dulu kita sempat membahas tentang klub ini. Tentang klub ini memang punya potensi besar untuk maju ya. Itu bulan apa ya, John? Mungkin kayaknya bulan sekitar ya tahun lalu lah ya. Nah, dan sekarang terjawab. Bersyukurlah setidaknya dengan mereka naik ke Liga 2 ya. 2019 ya, 2018-2019 ya. Mereka naik ke Liga 2 promosi karena memang setelah juara ISCB itu mereka terdegradasi. Enggak promosi malah degradasi loh, John. Kan mesake. 2016 juara, 2017 malah degradasi ke Liga 3 dan 2018 mereka promosi. Nah, dengan promosinya PSS Cilacap ini, pengurus juga akhirnya mau apa ya, survive. Yang kemarin itu yang kita bahas lagi kan soal Pak Gede Widiade ke PSS Cilacap. Nah, ini nggak hanya datang tok, tapi juga akan melakukan pengembangan pada klub ini. Yang terbaru ini kan membuat training ground untuk PSS Cilacap. Ya, PSS Cilacap sendiri itu pun sekarang sudah mulai membangun aset-aset, sudah mulai membangun ya fasilitas-fasilitas dengan hadirnya Pak Gede Widiade di lingkup manajemen PSS Cilacap ini ya. Saya harapkan PSS Cilacap ini bisa memanfaatkan keprofesionalitasan Pak Gede Widiade. Nah, Pak Gede Widiade sendiri ini nanti jika diajak oleh forum-forum supporter itu kemungkinan besar dia juga bisa sih. Lah, dia nggak terlalu kok kayak yang lain-lain gitu loh, formal gitu enggak ya. Dia bisa diajak berdiskusi, dia diajak bisa ya agar sekedar ngobrolin tentang klub ini untuk masa depannya ataupun visi misi kedepannya seperti apa, tim ini mau bagaimana gitu kan. Sama Pak Gede Widiade ini bisa loh, maksudnya untuk pengembangan aset ataupun gimana itu bisa ya. Saya harapkan supporternya itu berpikir seperti itulah. Nanti ketika ada forum-forum besar itu bisa diundang. Nah, waktu dan tempat itu bisa menyusul. Mungkin kalau nanti Pak Gede sudah fix akan datang, kita bisa hadir di sana nanti ya. Bisa ya forum-forum ngobrol gitu kan malah bagus ya sepertinya, kayak seperti itu. Ya, sebelum kehadiran Pak Gede itu sebenarnya dari manajemen PSS Cilacap sendiri sudah membangun pengembangan ya. Yang pertama itu ya membangun rumah PSS. Rumah PSS ini ya kantor dan merchandise tour ya. Ya jarang-jarang loh ya klub Liga 2 itu mau membangun development seperti ini ya. Lihat saja tetangga-tetangga kalian itu, yang tetangga-tetangga sekitar Cilacap itu
klub-klub daerah Ngapak atau daerah Jateng itu kan jarang lah ya, atau mah klub Liga 2 yang seluruh Indonesia ya mungkin ya, pengembangan infrastruktur ya, dari kantor itu kan inti dari sebuah klub ya, profesional ya, kantor, mesengestur, terus mereka juga bekerja sama dengan Pak Gede Widiade membangun training ground untuk pembinaan usia muda, untuk latihan klub, untuk akademi. Ini kan bagus sekali. Ya ini memang Pak Gede Widiade ini spesialis training ground ya. Karena dulu tuh di Persija Jakarta juga sempat membangun lapangan pancoran ya, pancoran. Terus di Balikpapan, di Persiba Balikpapan, Pak Gede juga berinvestasi di training groundnya juga. Dan sekarang di manajemen PSCS Cilacap bekerja sama dengan Pak Gede Widiade membangun training ground lagi. Nah ini kan ya apa ya, saya salut sih dengan Pak Gede Widiade dengan kepeduliannya terhadap sepak bola dan pembinaan usia muda ya. Karena ya kita tahu bakat-bakat daerah Cilacap itu luar biasa kalau dikembangkan. Anak kecil itu yang suka bola akan terdidik oleh sistem yang bagus, fasilitas yang bagus. Maka kedepannya akan menghasilkan pemain-pemain top untuk PSCS Cilacap berprestasi. Bisa jadi nanti ke Liga 1 atau juara Liga 1. Ya, kalau untuk juara Liga 1 kemungkinan besar ya masih panjang ya perjalanannya untuk PSCS Cilacap, tapi perlu proses yang sangat panjang sekali menurut pandanganku sih. Tapi kalau hanya untuk berada di Liga 1 ataupun tim ini itu menjadi besar di Liga 1 itu bisa ya, sangat bisa sekali untuk di kemudian hari. Lah memang di sana itu kan pengembangan bakat mudanya menurut pandanganku cukup ya kurang tersaring ya kalau dengan hadirnya adanya fasilitas yang ada ini, saya harapkan pengembangan usia muda di sana itu bisa tersaring dengan bagus, bisa tersaring dengan rapi untuk Cilacap nantinya ya. Untuk siapa sih? Untuk Cilacap sendiri kan. Nah, apa ya? Setidaknya itu di sana itu bakatnya nggak layu sebelum berkembang itu loh. Maksudnya kan bisa dimanfaatkan lokal pret ya. Memang klub Liga 2 itu kadang itu susah ya cari pemain ya. Memang baru-baru ini aja banyak investor besar itu masuk ke klub-klub ya, yang dulu-dulu kan memang susah sekali ya, ibaratkan itu pemain itu rebutan gitu, maksudnya padahal itu kualitasnya itu juga sama aja gitu, maksudnya dari tarkam itu sama aja. Nah, lebih baik ya cuman manfaatin pemain-pemain yang biasa-biasa lokal gitu, dipoles sendiri, dididik sendiri dengan bagus lah, itu nanti kan akan membuat pride-nya itu tinggi sekali terhadap pemain tersebut, terhadap klub, prestasi nanti juga bisa menyusul ya gitu kan. Tetapi kan pemain itu pasti bermain dengan hati itu, makanya nggak mungkin pemain tersebut itu opo kuwi jenenge kuwi pindah klub rono, pindah ning klub rival lah, seperti itu. Kita kita bangga dengan produk-produk lokal pride gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari saya untuk PSCS Cilacap dengan hadirnya Pak Gede Widiade ini. Kalau kamu ada tambahan nggak, Cuk, dari Pak Gede Widiade yang hadir di PSCS Cilacap ini, kedepannya nanti gimana, harus seperti apa supporternya? Ya kalau dibilang ini milik PSCS Cilacap, apa kedepannya soal training ground ya bisa jadi ya. Tapi untuk 100% tidak, karena yang saya baca itu kan PSCS Cilacap cuma mengelola saja. Untuk asetnya kan mereka bekerja sama dengan PFS ya, Pancoran Football Soccer apa gimana, lupa saja, intinya PFS lah. PFS ini perusahaan milik Pak Gede Widiade. Nah ini kan lahannya mungkin lahan Pemkot atau lahan swasta, aku kurang tahu sih. Tapi yang penting itu ya ada training groundnya lah, bisa dipakai rutin untuk PSCS Cilacap dan akademi PSCS Cilacap. Ya kita menunggu ya training groundnya itu jadi, dan kita juga menunggu launching akademi PSCS Cilacap untuk mencetak bibit-bibit muda demi nanti kan masa depan PSCS Cilacap sendiri untuk prestasi pemain-pemain berkualitas, dan ya semoga bisa dipanggil timnas ya pemainnya ya. Ya betul sekali ya, saya harapkan untuk timnas nanti ya bisa dipanggil timnas, bisa ya bermain untuk timnas ya.
lokal-lokal pret di Cilacap itu kan banyak ya. Saya harapkan supporternya itu ya sekarang sudah mulai mendukung klubnya, peduli dengan timnya saat ini ya. Saya harapkan seperti itu ya, klub-klub supporter-supporter Indonesia yang lainnya itu ketika mendapat investor baru itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, ataupun bisa diajak diskusi forum-forum gitu, diajak tanyain visi misinya seperti apa, jangka panjang seperti apa, jangka pendeknya nanti seperti apa lah itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.